Halo, di sini saya akan mempresentasikan salah satu hasil kerja saya yaitu mobile, yaitu web app auto finance. Jadi seperti konsepnya pada umumnya, jadi seperti konsep kebanyakan untuk auto finance atau perusahaan leasing, calon pembeli bisa memilih jenis kendaraan. Di sini ada mobil atau motor, kemudian bisa memilih merek, kemudian serinya. Misalkan di sini dan otomatis mengkalkulasi harga kendaraan yang telah diinput. Si calon pembeli atau pengunjung bisa menentukan down payment yang akan dibayar. Jadi ini simulasi cicilan begitu ya. Simulasi pembelian. Kemudian jangka waktu yang akan dipilih. Nah, di sini ada logika perhitungan jika uh, mencicil dari bulan berapa sampai bulan berapa, maka bunganya sekian. Nah, dari sini kita lakukan kalkulasi, muncul harga kendaraan yang dipilih, mereknya, jangka waktunya, dan total angsuran yang harus dibayarnya selama sekian bulan. Kemudian menginput data-data, contohnya di sini tanggal lahirnya, di sini otomatis mengkalkulasi usianya, tanggal berapa, jika dengan tanggal dan tahun sekarang, maka usianya sekian. Baik, ini bisa langsung diklik secara organik, atau saya sebagai marketing dapat membagikan link referralnya seperti ini. Link ini bisa diiklankan, bisa dibagikan, sehingga jika ada seseorang yang klik, otomatis nama marketing saya pakai, dia otomatis mengisi dan nggak bisa dihapus. Seperti itu. Coba saya isi ulang ya. Pilih kendaraan mobil, Honda Accord. Nah, harganya otomatis tampil. Down payment yang akan saya bayarkan, anggap saja sekitar 150 juta. Dan saya memilih mencicil sampai 3 tahun misalkan. Maka mengkalkulasi. Nih, DP yang saya pilih, harga kendaraan yang saya akan ambil, dan jangka waktu yang saya tentukan, akhirnya saya dapat total angsuran sekian juta. Baik, saya isi data lengkap saya. Kan, Pak Jo. Ini saya isi asal ya, selama buat contoh aja. Nah, status tempat tinggal, terus lama tinggal, ini standar dipakai di beberapa perusahaan leasing. Ini email yang saya pakai, email real ya, karena email ini akan menampilkan jika kredit disetujui atau tidak disetujui, akan mengirim kabar ke email ini. Jika disetujui, akan memberikan kredensial dan memberikan petunjuk bahwa saya harus menginstal mobile apps untuk login ke apps di mobile app di aplikasi ini, di mana aplikasi ini tampil informasinya produk apa yang saya beli dan cicilan saya berapa bulan. Dan di mobile app tersebut saya dapat membayar. Nanti akan muncul virtual account-nya. Oke. Pilih diminta oleh perusahaan-perusahaan leasing karena di sini akan ada scoringnya. Skor calon nasabah, dan skor itu bisa jadi bahan pertimbangan. Di sistem ini saya buatkan juga untuk perhitungan skornya. Oke. Termasuk status pekerjaannya, swasta, wira swasta, PNS, TNI, Polri, segala macam. Ini menentukan skornya, dan lama bekerja di perusahaan tersebut itu akan ada skornya yang mempermudah stakeholder atau pengambil keputusan apakah orang ini layak mendapat pinjaman untuk membeli mobil atau tidak, membeli motor layak atau tidak, seperti itu. Oke, di sini saya sudah login, saya kirimkan. Nah, persetujuan data pribadi, ya ini seperti pernyataan gitu ya,
bahwa saya, tanggal lahir, umur, barang yang akan saya beli, ya kan, penghasilan saya setuju. Oke. Setelah itu, terima kasih, dan akan dihubungi 3 kali 24 jam. Di back office ini muncul secara real time notifikasi bahwa seseorang mengajukan kredit kendaraan, namanya Pak Ijo tadi, di menu marketing. Kita lihat di calon nasabah. Nah, ini beberapa contoh yang sudah disurvei, ini yang belum disurvei. Sebagaimana di bisnis proses leasing pada umumnya, saya marketing mengajukan permintaan survei kepada tim survei. Semuanya by system. Oke. Nah, survei diajukan. Sekarang saya login sebagai tim survei. Nah, di sini saya data survei di sini. Permintaan survei dari Cindy. Saya cek, anggap saja ini survei ya. Jadi saya menggunakan mobile app dari mobile gitu ya. Ini bisa diakses dari HP kurang lebih. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke. Keterangannya seperti apa? Orangnya oke. Foto survei kita tampilkan begini ya. Ini gambar dummy aja asal-asalan. Seperti ini. Oke. Lalu saya kirim. Survei berhasil disimpan. Nih, sini. Kemudian sudah survei menunggu keputusan direktur. Oke. Notifikasi sudah tampil juga. Hendra sudah survei untuk nasabah Pak Ijo. Ini saya sebagai marketing. Coba saya login sebagai super admin atau akses tertinggi. Biasanya di perusahaan itu bisa manajer atau direktur segala macam. Yang jelas ini privilege tertinggi. Nah, survei. Jadi anggap saja saya stakeholdernya ya. Saya yang memutuskan Pak Ijo tadi calon nasabahnya mau ambil mobil Honda Accord. DP-nya sekian. Termin yang dipilih 36 bulan. Oke, ini alamatnya di marketingnya oleh Cindy. Karena Cindy tadi membagikan linknya begitu ya. Nah, disinilah saya sebagai direktur dapat skor yang tadi, penilaian. Karena gajinya jauh lebih besar daripada cicilannya. Sehingga mendapat skor layak. Jadi si direktur ini hanya melihat seperti ini saja. Oh, ini hasil surveinya, ini data-datanya. Hanya melihat skornya saja dan kelayakannya. Lalu memutuskan atau tidak. Kayak misalkan saya setujui. Langsung aja gitu ya. Saya submit. Keputusan dan catatan telah berhasil disimpan. Posisi Hendra sebagai surveyor dapat notifikasi. Kemudian dia reload. Selamat, nasabah kamu disetujui oleh direktur. Seperti itu. Oke. Nah, karena saya tadi mengisi email, saya mau cek apakah di email saya ada notifikasi seperti itu. Jadi saya aktifkan dulu. Saya mau cek. Ini ya. Ini HP saya. Saya buka email saya. Nah, ini saya buka.
Nah, di sini muncul ya email saya. Selamat pengajuan kredit disetujui Pak Ijo. Nah ini tadi email saya. Nah, di sini saya muncul username dan passwordnya. Coba saya mau ambil ini passwordnya. Saya copy. Ops. Nah, ini mobile app saya. Mobile app-nya untuk user. Gitu ya. Ijo. Ini email passwordnya tadi yang saya copy. Nah, Pak Ijo sudah login. Nah, ini dia. Berikut ada ringkasan pembiayaan kendaraan. Jadi, Pak Ijo belum bayar nih. Jatuh temponya hari ini pada tanggal yang disetujui. Jadi, di bulan selanjutnya. Karena seharusnya di sini sudah waktu bayar begitu ya. Nah, di sini nanti ada app-nya, pembayarannya. Nah, ini virtual account-nya jumlahnya sekian yang harus dia bayar. Nah, itu saja. Nah, ini mobile app-nya. Oke. Gitu saja. Bisa log out. Nah, sebagai direktur, kita bisa lihat debitur aktif. Wah, ini yang bayar nih. Oh, ini ada yang belum bayar. Nah, tunggakan 1 bulan terakhir belum bayar, dia macet. Nah, ini ada. Dendanya juga berjalan. Terus, nah, ada yang tim kolektor juga. Misalkan saya mau login sebagai tim kolektor gitu ya. Nah, di sini satu orang menunggak, debitur nunggak. Udah begini saja. Yang harus saya lakukan ini, akan datanya ya. Pembayaran bulan ini 0, cicilan ke-6 telat bayar. Dendanya udah sekian. Nah, menghitung. Jadi tiap bulan dia dapat denda sekian persen yang sudah ditentukan dari sistem gitu. Ini mau ngapain nih? Teguran. Oke, kita telepon dulu. Teguran by telepon. Biasanya ini SOP-nya kolektor yang sering saya pelajari begitu ya. Submit. Oke. Oke, sudah. Ini teguran. Kemudian di sini ada recordnya. Apakah dia sudah mengunjungi atau kita lihat ya. Laporan tim kolektor. Nah, barusan ini si Dimas, nasabah Dimas ditegur sama tim kolektor by phone. Sekarang kita coba lagi. Sekarang langsung menghasilkan aset gitu ya. Sudah ditarik. Ini ada beberapa error yang belum, nanti bisa diperbaiki di sini. Oke. Nih, Vincent teguran langsung narik. Nah, di sini ada recordnya. Si kolektor tadi ngapain aja, ada buktinya. Oke. Di sini kalau misalkan sudah menyentuh waktunya, disebut nasabah yang berhasil melunasi piutangnya. Baik, saya lanjutkan. Ini barusan dari setting sistemnya sudah saya set bahwa Dimas ini sudah lunas begitu ya. Jadi kita lihat contoh data debitur lunas. Nah, seperti ini kalau sudah lunas. Dia punya langsung skor kredit. Nah, termin 48 bulan. Nah, sekian. Karena memang tanggal pelunasannya karena memang pelunasannya saya setup dari sistem sehingga nggak tampil tanggal pelunasannya. Kalau secara natural, kalau secara waktu yang berjalan, tanggal pelunasannya akan tampil. Nah, ini ya list nasabah yang ditolak. Kalau misalkan tadi ada permintaan yang disurvei yang ditolak begitu ya.
Ini task survey tadi. Ini finance. Nah, dari finance juga bisa mengajukan petty cash gitu ya. Karena emang di sini nanti ada laporan profit loss seperti ini. Termasuk bayar gajinya, bayar komisi si kolektornya yang dia berakhir narik gitu ya. Nah, ini karena dia udah narik, dia langsung dapat komisi. Kenapa dapat komisinya? Nanti ada hitung-hitungnya, bisa diatur sendiri. Komisi sales juga. Oh, karena sales, nah ini contohnya tadi ya. Komisi yang didapat sekian persen dari penjualan. Ini bisa di setup juga. Cindy, nasabahnya Pak Ijo, menjual mobil Honda Accord, harga kendaraan sekian, komisinya sekian. Nah, ini butuh persetujuan apa enggak? Misalkan saya setuju ya seperti ini, langsung. Jadi nanti langsung mengurangi petty cash-nya di sini. Nah, marketing Cindy. Oh, ini untuk pengajuan laporan pengajuan pengeluaran gitu ya, yang membutuhkan approval. Nah, kita kembali lagi ke komisi sales dulu. Nah, ini tadi ada yang disetujui. Bayar komisi sales. Penjualan. Nah, ini laporan penjualannya. Nasabah dari nama nasabahnya Pak Ijo. Prospeknya dari Cindy. Merek kendaraannya Honda. Sekian. Kurang lebih seperti ini laporan profit loss-nya per bulan, per setiap bulan. Oke. Apa saja yang menggunakan apps ini? Ada satu perusahaan leasing yang sudah mengoperasikan app, yang menggunakan apps ini untuk operasionalnya. Baik, terima kasih.